Melissa Juben lahir pada tanggal 12 Juli 1992 dan dia dibesarkan dalam keluarga yang penuh kasih. Dia berasal dari Filipina namun tumbuh besar di Amerika Serikat. Ayahnya adalah seorang ilmuwan laboratorium medis pensiunan yang bertugas di Angkatan Laut Amerika. Sejak usia muda, dia dikenal karena kebaikannya, ambisi, dan juga kepribadian yang cemerlang. Melissa memiliki hasrat untuk bisa membantu orang lain yang membuatnya mengejar karir di bidang keperawatan. Dan dia adalah orang yang alami di bidang ini. Orang-orang yang dicintai Melissa menggambarkannya sebagai orang yang sangat positif yang selalu ingin membantu dengan cara apapun yang dia bisa. Senyumnya menular dan empati yang tulus terhadap orang lain membuatnya menonjol dalam profesi keperawatan. Melissa lulus pada tahun 2014 dari University of Washington dengan gelar di bidang kesehatan dan manajemen informasi kesehatan. Dia kemudian melanjutkan untuk mendapatkan gelar keperawatannya dari University of Portland, di mana dia dikenang sebagai seorang mahasiswi yang cerdas dan juga positif, yang suka membantu teman-temannya dan sangat bersemangat menjadi seorang perawat. Salah seorang mantan profesornya menggambarkannya sebagai orang yang sangat mendukung teman-teman sekelasnya. Melissa akhirnya bekerja sebagai seorang perawat jantung di Providence St. Vincent Medical Center di barat daya Portland, di mana dia dicintai oleh pasien dan juga rekan kerjanya. Di waktu luangnya, Melissa suka bepergian ke pantai, dan tempat favoritnya untuk dikunjungi adalah Hawaii, di mana dia akan bertemu dengan calon suaminya, Brian Lantero, yang saat itu berada di Angkatan Laut Amerika. Melissa tinggal di Oregon, sementara Brian tinggal di Washington, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk tetap berhubungan. Dan mereka mempertahankan hubungan jarak jauh selama bertahun-tahun. Mereka bepergian bolak-balik hanya untuk bisa bertemu satu sama lain. Keluarga Brian sangat ramah terhadap Melissa dan melihatnya sebagai bagian dari keluarga. Kemudian pada bulan Oktober 2023, setelah 10 tahun berkencan, Brian meminta Melissa untuk menjadi istrinya dan Melissa menerima lamaran itu. Keduanya menikah pada tanggal 24 Agustus 2024 dalam sebuah upacara yang indah di Oahu, Hawaii, dikelilingi oleh keluarga dan juga teman-teman mereka. Dari foto-foto yang diambil pada hari pernikahan menunjukkan bahwa pasangan ini saling mencintai dan sudah tidak sabar untuk bisa memulai babak baru dalam hidup mereka. Sayangnya, kebahagiaan mereka akan hancur dengan cara yang paling menyedihkan. Pada tanggal 1 September 2024, Melissa dan suaminya terbang ke negara bagian Washington untuk menghabiskan hari buruh bersama keluarganya. Itu adalah reuni bahagia yang dipenuhi dengan rencana untuk masa depan. Mereka berbicara tentang bagaimana Melissa dapat menemukan pekerjaan di Washington, tempat suaminya ditempatkan, sehingga mereka akhirnya bisa tinggal bersama. Tetapi untuk saat ini, dia masih harus kembali ke Oregon, tempat dia tinggal di dekat pekerjaannya. Pada tanggal 2 September, Melissa melakukan perjalanan 3 jam untuk kembali ke apartemennya dan mengatakan akan langsung bekerja. Melissa tinggal di Beaverton di sebuah gedung apartemen kecil berlantai 5 dan semua orang mengatakan bahwa itu adalah daerah yang cukup aman secara keseluruhan. Seperti biasa, di hari Rabu di tanggal 4 September dimulai seperti hari lainnya bagi Melissa. Dia bangun pagi untuk mempersiapkan shift paginya yang seharusnya dimulai pada pukul 7. Di sekitar pukul 6 pagi, dia menelpon suaminya dan mereka berbicara selama beberapa menit hanya untuk membicarakan rencana mereka di hari itu.
dan saling mendoakan untuk hari yang menyenangkan dengan berjanji untuk berbicara lagi nanti. Namun mereka tidak tahu bahwa pada saat itu bayangan gelap sudah mengintai, menunggu kesempatan untuk bisa menerkam dan menghancurkan hidup mereka selamanya. Rekan kerja Melissa langsung tahu bahwa ada sesuatu yang salah ketika Melissa tidak kunjung muncul untuk shiftnya. Mereka mencoba menelponnya dan bahkan menghubungi anggota keluarganya, tetapi tidak ada yang bisa menghubungi Melissa. Hal ini sangat aneh karena Melissa selalu dapat diandalkan dan tidak pernah bolos kerja dengan sengaja dan tanpa pemberitahuan juga. Ponselnya selalu aktif, bahkan jika dia kehilangannya karena suatu alasan, dia akan selalu menemukan cara untuk bisa menghubungi seseorang. Rekan kerjanya semakin khawatir bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi padanya, seperti mungkin dia mengalami kecelakaan atau mengalami keadaan darurat medis di apartemennya, dan tidak bisa memperoleh bantuan. Karena jam terus berjalan tanpa ada tanda-tanda kehadiran Melissa, rekan kerjanya melaporkan kekhawatiran mereka kepada manajemen rumah sakit yang kemudian menelpon polisi dan meminta untuk dilakukan pemeriksaan kesejahteraan. Departemen Kepolisian Beaverton menerima telepon di sekitar pukul 10 pagi. Segera setelah laporan itu dibuat, beberapa petugas pergi ke apartemen Melissa untuk memeriksa dan untuk melihat apakah ada petunjuk di mana dia berada. Mereka dituntun ke apartemen oleh manajemen, tetapi setelah menggeledah apartemen itu, mereka tidak dapat menemukan keberadaannya atau petunjuk kemana dia pergi. Anehnya, tas, kunci, dan ponselnya juga hilang meskipun mobilnya masih terparkir di garasi parkir kompleks. Mereka juga mengetahui bahwa pintu Melissa yang menggunakan kartu listrik dibuka di sekitar pukul 6:30 pagi. Hal ini berarti bahwa Melissa telah meninggalkan apartemennya atau membiarkan seseorang masuk ke dalam apartemen. Polisi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka merasa ketidakhadiran Melissa juga tanpa komunikasi dianggap tidak biasa dan juga mengkhawatirkan. Upaya oleh petugas dan anggota keluarga untuk menghubungi Melissa sepanjang hari tidak berhasil karena ponselnya tampaknya telah dinonaktifkan. Selain itu, pencarian dari kartu kredit Melissa tidak menghasilkan informasi baru mengenai lokasinya. Di pukul 3:30 sore, Melissa dimasukkan ke dalam basis data penegakan hukum nasional sebagai orang hilang. Penyelidikan menyeluruh sekarang sedang berlangsung dengan petugas mendatangi apartemen, berbicara dengan tetangga untuk melihat apakah ada yang melihat atau mendengarkan sesuatu yang mencurigakan yang dapat membantu menjelaskan apa yang terjadi pada Melissa. Sementara keluarga Melissa yang hancur tidak bisa hanya menunggu dan mereka melakukan perjalanan hari itu juga ke Beaverton untuk membantu menemukannya. Pencarian Melissa berlangsung selama berhari-hari dengan lebih dari 100 orang termasuk teman-teman, rekan kerja dan anggota masyarakat datang untuk membantu menjelajahi daerah sekitar, termasuk taman dan ruang terbuka untuk petunjuk apapun. Polisi juga menggunakan anjing pelacak untuk menemukan petunjuk, tetapi tidak berhasil. Sementara penegak hukum melanjutkan penyelidikan pencarian mereka, beberapa teman Melissa melakukan pencarian mereka sendiri dengan membagikan selebaran di sekitar area Beaverton. Mereka mengatakan bahwa mereka akan terus melakukannya sampai Melissa ditemukan. Polisi juga melakukan pencarian di apartemen dengan membawa anjing pelacak, tetapi juga tidak membuahkan hasil. Seiring berjalannya waktu, kemungkinan untuk menemukan Melissa dalam keadaan hidup terus berkurang. Tetapi keluarga dan teman-temannya tidak menyerah. Sayangnya, harapan mereka pun segera hancur karena di sekitar pukul 3 pagi, 3 hari setelah Melissa menghilang, polisi mengumumkan bahwa mereka telah menemukan jenazah Melissa.
Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah mereka mengatakan kalau mereka telah menangkap seseorang, yaitu tetangga Melissa sendiri, atas pembunuhannya. Pada 8 September 2024, hanya 2 hari setelah Melissa menghilang, polisi menerima informasi yang membawa mereka ke properti dari tetangga Melissa. Dan di sana, jenazah Melissa ditemukan tersembunyi dan dia telah dibunuh secara brutal. Dalam penyelidikan ekstensif, polisi mengidentifikasi tetangga Melissa yang bernama Bryce Schubert berusia 27 tahun yang terlibat dalam kematian Melissa. Berita ini mengejutkan warga dengan memunculkan banyak pertanyaan mengapa hal seperti ini bisa terjadi. Keluarga Melissa sangat sedih dengan berita kematiannya dan tidak dapat mengerti mengapa ada orang yang ingin menyakitinya. Ibu mertuanya juga mengatakan bahwa putranya dan seluruh keluarga merasa hancur atas kepergiannya. Beberapa acara peringatan diadakan untuk menghormati Melissa, termasuk salah satu yang diadakan di Universitas Portland. Acara itu dihadiri oleh ratusan orang yang mengingatnya sebagai jiwa yang ceria, positif, dan penuh kebahagiaan. Ratusan orang memenuhi Ridgewood View Park untuk memberikan penghormatan kepada Melissa. Mereka datang dengan membawa bunga di tangan, dan tumpukan bunga yang besar ini adalah representasi dari berapa banyak orang yang datang untuk menghormati Melissa terakhir kalinya. Halaman GoFundMe dibuat oleh keluarga untuk membantu biaya pemakaman dan berhasil mengumpulkan lebih dari $50.000 Amerika hanya dalam waktu 24 jam sejak halaman tersebut dibuat. Keluarga menyebut kematiannya sebagai tindakan kekerasan yang tidak masuk akal. Mereka menggambarkannya sebagai tidak hanya putri yang penuh dengan kasih, sekaligus teman dan anggota masyarakat, tetapi juga seorang perawat yang berdedikasi yang sangat peduli pada pasiennya. Melissa telah menyentuh banyak kehidupan dengan kebaikan, kasih sayang, dan ketidakegoisannya. Tidak banyak informasi pribadi tentang pelaku. Diketahui dia berasal dari Newberg, Oregon, berusia 27 tahun dan juga adalah seorang perawat berlisensi. Dia diketahui mendapatkan gelar sarjananya dari Sekolah Keperawatan Universitas Kesehatan dan Sains Oregon pada tahun 2022. Kemudian dia dipekerjakan sebagai seorang perawat di Providence Portland Medical Center, tempat dia bekerja hingga bulan Oktober 2023. Menurut juru bicara Providence, Bryce dan Melissa tidak pernah bekerja di rumah sakit Providence yang sama. Polisi mengatakan bahwa Jonathan tinggal di seberang lorong dari unit apartemen Melissa, meskipun tidak jelas apakah mereka pernah berinteraksi satu sama lain sebelum insiden ini terjadi. Beberapa tetangga Bryce mengatakan kepada wartawan bahwa dia telah berperilaku aneh sepanjang minggu. Sepertinya Bryce memiliki kehidupan yang tampaknya normal. Tidak ada tentang dia yang menimbulkan tanda bahaya bagi mereka yang mengenalnya. Tetapi ketika penyelidik menggali lebih dalam, mereka mulai mengumpulkan gambaran yang lebih gelap tentang kepribadian dan perilakunya. Orang-orang terdekat Bryce mulai memberitahu penyelidik bahwa dia sedang berjuang dengan masalah pribadi, di mana dia baru saja kehilangan pekerjaan perawatnya karena perilaku yang tidak pantas di tempat kerja, dan dia mulai mengisolasi dirinya sendiri. Segera setelah penangkapannya, jaksa wilayah meminta hakim untuk menyegel semua dokumen penting, termasuk dokumen kemungkinan penyebab dan surat perintah penggeledahan yang akan memberikan kita gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini agak aneh, karena dalam banyak kasus, dokumen-dokumen ini biasanya tersedia untuk media dan juga publik. Dan ini membuat orang bertanya-tanya, apakah seseorang melindungi pelaku? Namun menurut dokumen tersebut, Bryce dikatakan menggunakan senjata dan menimbulkan ancaman kekerasan
yang mengakibatkan cedera permanen pada Melissa sebelum kematiannya. Jaksa mengatakan upaya untuk merehabilitasi Bryce tidak akan pernah berhasil. Bryce didakwa dengan penculikan tingkat pertama yang berarti dia membawa Melissa dengan maksud untuk menyakitinya. Dia juga menghadapi dakwaan pembunuhan tingkat kedua, bukan pembunuhan tingkat pertama. Bryce juga didakwa dengan penganiayaan tingkat 2 atas jenazah yang menunjukkan mereka yakin kalau Bryce mungkin telah memindahkan atau menyembunyikan jenazah atau memperlakukannya dengan tidak hormat. Bryce dijadwalkan muncul di hadapan hakim pada tanggal 10 September 2024, di mana pengacaranya mengajukan pembelaan tidak bersalah atas namanya. Ruang sidang penuh sesak, namun setelah penundaan hampir 25 menit, Bryce hanya hadir secara virtual, di mana dia melihat melalui celah sel kecil saat pengacaranya mengajukan pembelaan tidak bersalah atas 3 tuduhan negara. Pengacaranya mengatakan tidak ada hal lain untuk bisa ditambahkan. Ketika penyelidikan berlanjut, pihak berwenang mengungkapkan lebih banyak detail yang mengganggu tentang Bryce dan kehidupannya. Mereka menemukan bukti bahwa Bryce mungkin telah terobsesi pada Melissa selama berbulan-bulan. Diketahui mereka tinggal di lantai yang sama di apartemen itu, dan dia mungkin sering melihat Melissa masuk keluar dari apartemennya, dan mungkin dia ingin mengejar Melissa, tetapi Melissa tidak tertarik. Belum ada update terbaru tentang kasus ini, dan Bryce masih ditahan tanpa jaminan untuk menunggu persidangannya. Jika dia terbukti bersalah, dia menghadapi hukuman minimal penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan setelah 25 tahun. Persidangan dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 9 September 2025. Teman-teman dan keluarga Melissa telah bersumpah untuk menjaga ingatan mereka akan Melissa tetap hidup. Dan sekarang mereka mengadvokasi keselamatan komunitas dan kesadaran kesehatan mental untuk mencegah tragedi di masa depan seperti ini terjadi lagi. Mereka juga berharap bahwa melalui cerita Melissa, orang lain dapat belajar dan mengenali tanda-tanda peringatan. Well, sampai di sini dulu kisah ini. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!